Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Julansyah. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari anggotanya yaitu Arido Bahari, Cika Fitriawati, Maudi Zakia, Noviana dan Sriwayuni. Di mana kelompok kami mengambil judul pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk yang pertama dimulai dari Arido Bahari, dipersilakan. Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi daya beli pakai 2018. Manfaat pentingnya IPM antara lain adalah IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Kategori pengelompokan capaian pembangunan manusia yaitu IPM yang bernilai kurang dari 60 masuk dalam keadaan kategori IPM rendah. Daerah yang memiliki nilai IPM berada di antara 60 dan 70 masuk ke dalam kategori IPM sedang. Untuk daerah yang memiliki IPM di antara 70 dan 80 masuk dalam kategori IPM tinggi. Dan untuk daerah yang memiliki IPM lebih dari 80 di kategori IPM sangat tinggi. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi suatu hak dasar rakyat, yaitu hak yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pengeluaran pemerintah menjadi salah satu objek yang diteliti, di mana pengeluaran pemerintah terhadap kesehatan masyarakat terhadap indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan atau malah mengalami penurunan. Pengeluaran tersebut merata di setiap wilayah yang membuat peningkatan IPM wilayah Kalimantan Barat. Lanjut. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. 1. Rumusan masalah. Kesehatan di sini diharapkan sesuai modal untuk pembangunan manusia. Hal ini menjadikan kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Maka dari itu, terhadap permasalahan yang harus dihadapi, yaitu mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat. 2. Tujuan penelitian. Mendeskripsikan apa saja kontribusi yang telah diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membangun indeks pembangunan manusia. Lanjut, yang dilanjutkan oleh Nopi. Pengertian pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa hanya disebut pengeluaran pemerintah, government expenditure atau government purchase, memiliki semua pengeluaran di mana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam membiayai beberapa kegiatan dan konsumsi pemerintah guna tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Teori pengeluaran pemerintah
Yang pertama, teori Wagner. Teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap gross national product. Menurutnya, apabila dalam suatu perekonomian pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat. Terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Yang kedua, teori Werostow and Musgrave, yaitu menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, antara lain tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, teori Peacock and Wiseman. Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maudi Zakia. IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam 3 hal mendasar pembangunan manusia, yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka naik turun penduduk usia 15 tahun ke atas, dan standar hidup yang diukur dengan konsumsi per kapita. Nilai indeks ini berkisar antara 0 sampai 100. IPM memberikan suatu ukuran gabungan 3 dimensi tentang pembangunan manusia, panjang umur, dan menjalani hidup sehat, diukur dari usia harapan hidup. Terdidik diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa sehingga pendaftaran sekolah dasar, lanjutan, dan tinggi, dan memiliki standar hidup yang layak, diukur dari paritas daya atau PPI penghasilan. Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu indikator penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat atau penduduk. IPM dapat menentukan tingkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentu dana alokasi umum. Kajian empiris di sini berasal dari artikel Krisnawati dan Irianto tahun 2017 yang berjudul Kajian tentang Pengeluaran Pemerintah, Sektor Pendidikan dan Kesehatan dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata IPM di Kabupaten Lombok Timur sebesar 60,96. Ini berarti capaian pembangunan manusia tergolong kelompok sedang. Untuk mempercepat capaian pembangunan manusia dari kelompok sedang, 60 kurang dari IPM kurang 70 ke tingkat kelompok tinggi, yakni 70 kurang dari IPM kurang 80, maka dibutuhkan tambahan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan dalam tahun berikutnya. Putra 2016 yang berjudul Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Perumahan atau Fasilitas Umum terhadap Pembangunan Manusia, studi kasus 30 di Indonesia 2014-2018. Hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang positif dan juga signifikan secara parsial dari pengeluaran sektor kesehatan dan pendidikan terhadap IPM. Namun, untuk pengeluaran pemerintah sektor perumahan atau fasilitas umum mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Secara bersama-sama, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan perumahan atau fasilitas umum mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Prasetyo 2018 dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya Mahulau DKK 2016, pengaruh pengeluaran kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku. Hasil analisis menunjukkan secara simultan bahwa ketiga jenis pengeluaran pemerintah tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM. Ditemukan bahwa dengan R-square 68,1% dan 31,99%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model dan secara parsial. Pendapatan per kapita sebagai variabel intervening tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM. Yang kelima, Laisina DKK 2015. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap PDRB melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara tahun 2002 sampai 2013. Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan di sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh. Berdasarkan pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ke pertumbuhan ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia bersifat positif, sedangkan di sektor kesehatan bersifat negatif. Yang keenam, Arifin 2015, pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006 sampai 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur tahun 2006 sampai 2013. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur tahun 2006 sampai 2013. Yang ketujuh, pakai DKK 2018. Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan memiliki tanda positif, namun kurang berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan memiliki tanda positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan bertanda dan berpengaruh secara signifikan. Yang kedelapan, Mongan 2019. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran belanja pemerintah pusat dalam pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah pusat dalam sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sementara pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan memiliki efek negatif dan signifikan. Yang kesembilan, Sanggelorang DKK 2015. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara.
Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu sebesar 0,870 dan secara statistik signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar negatif 0,438 dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara. Yang ke-10, Agustina DKK 2016. Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap produk domestik regional bruto serta indeks pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Hasil pembahasan, peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kalimantan Timur. Dapat disimpulkan ada dampak yang signifikan dari peningkatan pengeluaran anggaran bidang kesehatan terhadap peningkatan PDRB di Kalimantan Timur. Karena PDRB suatu kota akan meningkat jika semua masyarakat menikmati fasilitas kesehatan dan yang maksimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, di mana data kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau scoring. Data-data kuantitatif dalam penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, sektor kesehatan, dan indeks pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Barat secara simultan maupun parsial. Untuk pengumpulan data informasi yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh media perantara atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelola tetapi dapat dimanfaatkan oleh peneliti tertentu. Data ini berasal dari internal maupun eksternal. Untuk data yang bersifat internal diperoleh dari data-data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, yaitu data Indeks Pembangunan Manusia 2016 sampai 2020, berupa data runtun waktu time series, dan yang bersifat eksternal diperoleh dari sumber-sumber di luar instansi yang dipublikasikan dan juga dari jurnal serta artikel. Berikutnya ada analisis data. Dalam menganalisis ini, penulis menggunakan metode deduktif, yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum konkret. Ditarik generalisasi yang mempunyai sifat khusus. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Regresi merupakan teknik statistik, yaitu hubungan yang digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan dari satu variabel dalam hubungan dengan variabel yang lain. Regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas X, yaitu pengeluaran sektor kesehatan, dan indeks pembangunan manusia IPM, yaitu Y. Kemudian ada gambaran umum dan IPM Provinsi Kalimantan Barat. Gambaran umum setelah era otonomi daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah mengalami beberapa kali pemekaran, kini terdiri atas 14 kabupaten atau kota. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang langsung berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur jika dilihat dari sisi sebelah utara. Untuk jumlah kecamatan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 174 kecamatan yang memiliki 2021 desa dan 55 kelurahan. Kabupaten yang membatasi langsung melalui jalur darat dengan Malaysia adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Di sini sebelahnya ada indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Untuk IPM tertinggi yaitu di Kota Pontianak. Pada tahun 2013 terdapat 75,98, 2014 76,63, 2015 terdapat 77,52, 2016 77,63, dan 2017 terdapat 77,93. Untuk yang terendah berada di Kayong Utara.
Kemudian ada tabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Untuk Kalimantan Barat pada 2016 ada 4 triliun, 2017 ada 5 triliun, 2018 ada 5 triliun, naik dari 5259 jadi 5341, 2019 naik jadi 5 triliun 677, pada tahun 2020 naik 6 triliun. Untuk yang paling tinggi di sini ada Kabupaten Ketapang ada 1 triliun 800, kemudian naik 2017 1 triliun 900, kemudian naik 2018 2 triliun 100, 2019 naik 2 triliun 300, 2020 naik sedikit jadi 200 triliun bersama. Kemudian paling yang terendah ada di Kayung Utara. Terus ada analisis data. Untuk yang pertama uji parsial UJT. Uji parsial UJT adalah untuk mengetahui variabel bebas secara individu terhadap variabel terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai proof dengan alfa 0,05. Apabila proof kurang dari 0,05 dapat dinyatakan bahwa variabel pengaruh secara individual terhadap variabel terikat. Dari data di atas dapat diketahui bahwa probabilitas terhitung variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar 0,0489 yang berarti lebih kecil dari 0,09. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintahan sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Untuk yang kedua, uji simultan UJF. UJF merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh semua variabel secara bersama-sama, yaitu variabel independen yang pengeluarannya pemerintah sektor kesehatan terhadap variabel dependen variabel terikat, yaitu pembangunan manusia. Dari data di atas dapat diketahui bahwa probabilitas F statistik sebesar 0,048887 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintahan sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian dilanjutkan Cika Fitriawati, dipersilakan. Pembahasan. Salah satu faktor yang menentukan baik atau buruknya derajat kesehatan masyarakat dalam dilihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan. Itu Hakirmuddin 2010. Pada penelitian ini diketahui bahwa variabel belanja kesehatan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM di Kalimantan Barat. Hal ini searah dengan hasil penelitian Savitri 2016, Sunarni 2017, Mahulau et al. 2017, dan Heka 2017 yang menemukan bahwa realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan menjalani jika adanya jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Belanja kesehatan dapat meningkatkan pembangunan manusia melalui dua saluran, yaitu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kematian serta meningkatkan proses pembelajaran atau Apiati dan Susilo 2016. Besarnya belanja kesehatan berhubungan positif dan mencapai derajat kesehatan masyarakat. Semakin besar belanja kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, maka akan semakin baik pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Meningkatkan besarnya pengaruh belanja pemerintah terhadap meningkatkan kinerja dan sektor kesehatan, maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan realisasi belanja pada sektor kesehatan.
masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan atau Bastias 2010. Kesimpulan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan atau PPS berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 sampai 2020. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 sampai 2020 dapat diterima. Artinya, setiap kali pemerintah meningkatkan pengeluaran anggaran, khususnya pada sektor kesehatan, akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Suparmoko yang diikuti oleh Desi dalam Fakta 2013-31. Pengeluaran merupakan investasi yang dapat menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Banyaknya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah pengeluaran di bidang kesehatan. Kemudian, Skrut dalam Jihad 2002-411 mengemukakan bahwa fasilitas dan pelayanan kesehatan pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina tenaga, serta vitalitas rakyat. Mier et al. Winalti 2014-41. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan. Daftar pustaka Alison Jacqueline Laurent, pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Aviation Vol 17 nomor 1 tahun 2017 H2206. Aviati, Sifai dan Susilo 2016 analisis pengaruh belanja pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Bastias Desi Dwi 2010 analisis pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1969 sampai 2009. Universitas Diponegoro Semarang. Hatimuddin B.R. dan Hayati B. 2010 analisis efisien belanja kesehatan dan pemerintah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sampai 2007. Doctoral Dissertations Universitas Diponegoro. HK A.J.L. 2017 pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan terhadap indeks Sekian dari kelompok kami tentang kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.